Video amatir milik warga yang viral di media sosial ini merekam penjemputan 3 pasien dalam satu keluarga yang positif terpapar virus corona di salah satu perumahan di Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, pada tanggal 20 April lalu. Terlihat ibu beserta kedua anaknya dibawa petugas untuk menjalani isolasi di Wisma Atlet Jakarta. Belakangan diketahui kedua anggota keluarga lainnya, yakni sang ayah beserta anaknya yang negatif, kini menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Awal kejadian adalah ketika bapaknya pulang dari tempat kerjanya di Rumah Sakit Wisma Atlet pada 14 April. 3 jam kemudian anaknya merasakan panas dan kepalanya sakit sehingga ketika ditensi ada sekitar 40-an derajat Celcius. Nah, pada tanggal 18 April ibunya mengeluh sakit dan tanggal 20 April hasil lab dari Rumah Sakit Polri dinyatakan bahwa ibu tersebut beserta 2 anaknya positif COVID-19. Kini, anggota keluarga lainnya yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya diketahui dalam keadaan sehat. Pemkab Bogor menjamin bantuan akan disalurkan melalui camat dan kepala desa setempat. Dianggarkan langsung tidak, tapi camat kepala desa berinisiatif. Kepala desa berinisiatif bagi yang melakukan isolasi mandiri. Pasca kasus corona menimpa warganya, kini akses masuk ke perumahan diperketat. Warga yang melintas kini harus menjalani cek suhu tubuh dan penyemprotan cairan disinfektan ke kendaraan warga. Adanya corona di dalam diketahuin gitu, makanya kita langsung perketat ini penjagaan tadi. Pemerintah Kabupaten Bogor kini terus menelusuri awal mula virus corona menjangkiti satu keluarga, yakni ibu dan 2 anaknya di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Terlebih, sang kepala keluarga diketahui bekerja di Rumah Sakit Darurat Pasien Corona Wisma Atlet Kemayoran. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sudah sejauh mana upaya Pemkab Bogor dalam menelusuri asal-muasal penularan virus corona yang terjadi pada satu keluarga di Cilengsi dan bagaimana pemerintah setempat menjamin kebutuhan bagi warganya yang menjalani isolasi mandiri. Terhubung melalui sambungan Skype Bupati Bogor Ade Yasin. Selamat malam Bu Ade Yasin. Selamat malam. Ibu, bagaimana kemudian upaya Pemkab Bogor untuk menelusuri dari mana asal-muasal si virus ini berasal yang menulari satu keluarga di sana? Ya, ini saya ceritakan kronologisnya dulu ya. Pada tanggal 14 April, seorang ayah pulang dari bekerja yang kebetulan beliau kontraktor di Rumah Sakit Wisma Atlet. Dan setelah mandi dan bersih-bersih badan, 3 jam kemudian anak-anak itu mengeluh sakit kepala demam. Dan ketika diperiksa tensinya ada sekitar derajat kepanasannya ada 40 sampai 40,1 derajat Celcius. Nah, ini tentunya cukup mengkhawatirkan dan pada tanggal 15 April anak-anak tersebut dibawa ke rumah sakit dan pada tanggal 16 April pemeriksaan swab 5 orang, ayahnya, ibunya, dan 3 anaknya diperiksa di Rumah Sakit Polri. Dan ternyata pada tanggal 20 April hasil tes untuk ibunya positif, anaknya yang pertama umur 8 tahun positif, anaknya kedua negatif, dan anak yang ketiga umur 4 tahun positif. Jadi dari 5 keluarga itu 3 yang positif dan yang negatif itu ayahnya yang bekerja di Rumah Sakit Atlet dan anaknya yang kedua. Nah, setelah hasil positif itu jam 00.30, yang 3 orang ini dibawa ke Rumah Sakit Atlet Jakarta. Kalau kita menelusuri dari mana datangnya positif ini, kami juga belum mendapatkan keterangan yang resmi dari Dinkes karena yang dikhawatirkan itu kan tadinya dari bapaknya yang bekerja di Rumah Sakit Atlet. Tapi ternyata bapaknya negatif. Ini yang membuat juga penelusuran menjadi lebih lama lagi dan kami tetap menelusuri dari mana penelusuran sakitnya atau positifnya 3 orang tersebut.
Ini kan kemudian jadi pertanyaan ketika orang yang diduga menularkan si ayah yang kemudian bekerja di Wisma Atlet tapi ternyata negatif. Artinya bukan terpapar dari sana. Apakah mungkin penyebarannya juga berasal dari lingkungan rumah? Lalu apa yang kemudian dilakukan Pemkab Bogor untuk kemudian mendeteksi asal muasal virus tersebut yang kemungkinan besar juga berasal dari wilayah Anda di Bogor? Iya. Tentunya kami men-tracking beberapa orang yang otomatis kita jadikan ODP, men-tracking termasuk ketua RW yang kemarin juga sempat menawarkan untuk dibawa ke puskesmas, lalu ada seorang petugas puskesmas dan kemungkinan beberapa tetangganya juga yang berinteraksi gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi sasaran kami. Dan kalau untuk penularan karena ibunya yang kena, ya mungkin ini kami masih belum dapat keterangan yang pasti dari mananya, tapi yang paling tua kan di antara keluarga itu ibunya yang terkena. Apakah ibunya yang tertular atau anaknya yang tertular, ini masih kita selidiki gitu. Kami cari transmisi lokalnya ada di mana. Gitu. Oke. Bagaimana kemudian menjamin kebutuhan mereka yang melakukan isolasi mandiri, seperti ada ayah dan juga si anak yang sekarang masih melakukan isolasi mandiri di rumah. Seperti apa kemudian Pemkab Bogor berperan untuk menjamin ini? Ya, karena di setiap wilayah itu namanya ada satgas tingkat RW. Kami sudah bentuk satgas tingkat RW yang kemudian ketika ada kasus seperti ini, mereka lah yang kami tugaskan untuk menjamin bagaimana keluarga yang terkena positif ini menjadi tanggungan mereka ataupun tugas mereka. Dan tentunya penugasan saja, tetapi untuk dan lain-lainnya ya pasti kami perhatikan. Baik. Melalui Satgas RW tersebut dan Kepala Desa. Ibu, bagaimana sejauh ini penerapan PSBB di wilayah Ibu? Apakah Ibu melihat ini cukup maksimal dilakukan dan diterapkan di sana, ataukah masih butuh ada penegasan lagi untuk membuat warga lebih disiplin? Ya, kami butuh itu penegasan, makanya kami akan perpanjang PSBB. Kebetulan juga tadi kita ketemu dengan beberapa kepala daerah wilayah Jabodetabek. Saya ketemu dengan Wakil Wali Kota Bogor, Wali Kota Bekasi, dan juga dari Kabupaten Bekasi. Dan kami bersepakat untuk memperpanjang PSBB ini karena PSBB yang kemarin belum optimal hasilnya dan juga belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa masker, juga masih tidak mengindahkan physical distancing, social distancing, sehingga butuh kerja keras lagi untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa penerapan PSBB ini harus dipatuhi. Dan tentunya kami pun tadi mensepakati dari beberapa poin yang yang tadi kami sepakati untuk diajukan kepada pemerintah bahwa PSBB ini tidak akan jalan kalau tidak terintegrasi dengan DKI, juga dengan peraturan-peraturan yang ada juga kami merasa belum maksimal, sehingga kami butuhkan ada sanksi yang lebih berat lagi. Dan juga ini yang kami perlukan adalah bagaimana daerah juga diberikan kewenangan untuk bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan di luar 8 yang dikecualikan itu yang masih bandel beroperasi, karena memang mereka juga mungkin saja salah satu ketika ada yang terkena ini akan menulari semua, sehingga kami juga diberikan kebebasan untuk menegur bahkan sampai menyegel. Itu permintaan. Oke. Artinya ada 2 PR, paling tidak butuh sanksi tegas dan juga butuh sinergitas antar wilayah untuk memaksimalkan PSBB. Terima kasih Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.